Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Syafrizal Radian di React Native ID Channel. Oke, kali ini kita akan belajar membuat suatu aplikasi media sosial yang mungkin semua orang sudah memakai, yaitu Instagram. Bagi yang masih penasaran, bagaimana cara membuatnya? Yuk, let's play! Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, sekarang kita akan coba mempersiapkan apa sih yang perlu kita prepare sebelum kita buat aplikasi Instagram. Oke, seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, kita pertama harus melakukan instalasi React Native. Coba kita buka lagi website React Native, yaitu reactnative.dev. Di sini kita bisa buka guides, kemudian kita buka environment setup. Kemudian setting up the development environment. Nah, di sini udah dijelaskan bagaimana caranya. Kita tinggal memilih kita menggunakan OS apa di laptop kita, Mac, Windows atau Linux. Kemudian target OS-nya apa? Kita membuat aplikasinya Android atau iOS, bisa dipilih di sini. Kemudian tinggal ikuti langkah-langkah di bawah. Kemudian kita buat nama projectnya. Nah, di sini yang penting adalah creating a new application. Komennya adalah npx react native init nama projectnya. Misalnya kita membuat Instagram, kita akan ketik di sini Instagram. Oke, setelah itu tinggal running scriptnya. Kemudian jika teman-teman sudah berhasil, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, cara cukup mudah. Jika teman-teman masih bingung bagaimana cara menginstal React Native, bisa melihat video saya sebelumnya. Nanti di situ akan dijelaskan lebih detail cara melakukan instalasinya. Oke teman-teman, setelah melakukan instalasi React Native, sekarang kita coba melihat Instagram. Nah, karena di simulator itu tidak bisa dilakukan install aplikasi, di sini saya coba buka Instagram versi web. Karena sebenarnya versi web itu tampilannya sama seperti aplikasi. Jadi kita mencoba membuat atau menduplicate halaman home dari Instagram. Oke. Di sini saya sudah buka instagram.com. Oke teman-teman, coba kita pelajari dulu tentang layout dari Instagram. Nah, di sini bisa kita lihat nanti yang akan kita buat adalah halaman home dari Instagram seperti ini. Halaman home. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada sekitar 4 komponen. Yang pertama adalah header. Header berisi ada logo Instagram, ada beberapa button. Di sini ada buttonnya kamera, ada messenger. Ini adalah kontainer yang pertama atau bagian yang pertama, bagian header. Terus kemudian yang bagian kedua adalah bagian dari story. Di sini kita bisa melihat story. Di sini ada picture lingkaran untuk masing-masing user dan bisa kita scroll horizontal. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat scroll horizontal dengan berbagai macam picture seperti ini. Oke, terus yang ketiga adalah bagian utamanya dari home dari Instagram, yaitu timeline. Atau kita bisa melihat post dari beberapa teman kita. Di sini bisa kita lihat, bisa kita scroll. Di sini scrollnya vertikal. Beda dengan yang story tadi, dia scrollnya horizontal. Tapi di sini dia scroll vertikal seperti ini. Di sini ada bagian ada nama, ada picture. Di sini ada icon dan juga ada beberapa teks di bawahnya. Nanti kita belajar membuat seperti ini. Oke, yang terakhir adalah bagian paling bawah. Di sini ada tab navigation. Nah, untuk tab navigation sebenarnya sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya bagaimana kita melakukan instalasi React Navigation. Mungkin coba saya ulas sedikit di sini. Kita coba buka ketik React Navigation. Nah, di sini sudah tinggal kita ikuti langkah-langkahnya. Kita buka docs-nya. Kemudian di sini bisa getting started. Di sini kita bisa npm install React Navigation /native. Kita tinggal copy, kemudian kita install juga dependensinya. Kemudian selanjutnya kita melakukan install tab navigation. Nah, tab navigation scriptnya cuma npm install react navigation /bottom tabs.
Nah, untuk teman-teman yang masih bingung juga bisa lihat video saya sebelumnya. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi di video ini. Jadi mulai dari install React Native atau install React Navigation nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, setelah kita melakukan instalasi tab navigation, maka nanti kita bisa seperti Instagram ini. Jadi ada home. Jika kita klik yang lain, misalnya kita klik profile, dia akan ke halaman profile seperti ini. Kemudian jika kita klik search, dia akan search. Jika kita klik home, dia akan kembali lagi ke home. Jadi ada bottom tab seperti ini. Oke, di sini saya sebelumnya sudah mempersiapkan. Nah, di sini ada aplikasi kosongan yang masih kosongan. Di sini sudah saya buatkan tab navigation-nya yaitu home dan setting. Jadi saat saya klik setting, dia akan ke halaman setting seperti ini. Dan saat kita klik home, dia akan ke halaman home. Oke teman-teman, kita akan mulai membuat aplikasi Instagram dari nol seperti ini. Hey, that's pretty good. Oke, yang pertama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan membuat header dari Instagram. Di sini kita bisa lihat, headernya ini masih home dan setting. Ini header dari mana? Ini adalah header bawaan dari tab navigation. Jika kita tidak mengkonfig apa-apa, maka defaultnya tab navigation akan membawa header seperti ini. Jadi ini saya namakan home, di sini akan muncul home, di sini saya namakan setting, dan di atas akan muncul setting. Oke, bagaimana cara menghilangkannya? Oke, sekarang kita mulai. Kenapa harus kita hilangkan? Karena kita akan membuat header dari Instagram, di mana tadi headernya adalah ada logo Instagram di sini, di sebelah kiri ada kamera, icon kamera, di kanan ada icon messenger. Oke, sekarang kita hilangkan dulu home bawaan dari tab navigation. Oke, sekarang kita kembali ke scriptnya. Oke, kita sekarang masuk ke script dari home. Di sini saya sudah buat folder src. Di sini berisi navigation. Navigation ini berisi tadi tab navigation sudah saya buat di sini, dan ada home screen dan setting screen. Nah, caranya menghilangkan home adalah kita masuk ke navigation.js-nya. Di sini kita bisa lihat ada dua tab di sini, home dan setting. Di sini juga sama, ada tab screen-nya bernama home dan tab screen yang kedua adalah setting. Nah, yang akan kita hilangkan adalah di tab screen yang home. Oke, sekarang kita coba untuk menghilangkan. Caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal masukkan di options. Jadi di setiap tab screen ini memiliki option. Kita tinggal buat header shown. Header shown dibuat false. Oke, kita save. Nah, kemudian headernya akan hilang. Jadi header shown ini jika true dia akan mengeluarkan header, saat false dia akan menghilangkan. Di mana defaultnya adalah true. Oke, sekarang kita sudah siap untuk membuat kontainer pertama dari halaman home Instagram, yaitu header. Oke, sekarang kita buat dulu. Di sini kita kembali ke home screen. Nah, di sini ada teks home screen. Sekarang kita akan buat save area view dulu, karena saya menggunakan simulator iOS. Oke, sekarang kita akan menggunakan save area view. Save area view. Karena di sini saya menggunakan iOS sehingga teksnya ketutupan notch. Ya, kita buat save area view dulu. Kemudian kita save. Nah, teksnya akan ke bawah karena dia akan mengconsider dari notch ini. Jadi dia akan turun ke bawah, di bawah notch. Ini hanya ada di iPhone X ke atas. Jika teman-teman Android mungkin ignore step ini. Oke, kemudian kita akan membuat view yang pertama. Kita akan membuat container dulu. Kita akan view di sini. Kita isi dengan teks. Kita coba isi dengan teks dulu. Halo, ini container. Kita save. Ini sudah ada container. Nah, kita akan buat view dengan style
styles.container. Oke, kita akan membuat suatu view dengan nama container, tapi di sini belum ada perubahan karena kita belum membuat kontainernya. Sekarang kita buat stylesnya di sini. Di sini kita akan buat container. Oke, coba kita buat dulu background colornya menjadi white untuk cek apakah sudah berhasil. Oke, di sini sudah kelihatan di mana backgroundnya sebelumnya abu-abu. Kita membuat container berwarna white. Coba kita biar rapi, kita buat padding di sini. Coba paddingnya kita buat 10. Oke, di sini bisa lebih rapi. Di antara kontainernya dengan kontennya dia ada padding masing-masing 10. Padding horizontal dan padding vertikal. Oke teman-teman, misalnya kita buat beberapa kontainer. Coba kita format dokumen dulu agar rapi. Oke, kita save. Kemudian kita misalnya ini adalah header. Coba saya buat ya. Ini adalah header. Ini adalah header. Kemudian jika teman-teman tadi masih ingat di bawahnya header itu ada story. Coba kita buat misalnya ini adalah container story. Ini adalah story. Dan di bawah lagi tadi ada ini adalah post. Namanya postingan dari orang-orang. Nah, seperti ini. Nah, untuk membedakan antara kontainer 1 dengan 2 dan ketiga itu harusnya ada semacam garis. Coba kita bikin garisnya berupa margin, kita buat. Di sini margin kita buat tipis saja. Kita buat 1. Oke, di sini sudah kelihatan ada garisnya. Jadi margin 1 ini adalah pemisah antara kontainer 1 dengan yang lainnya. Di sini ada 1. Jadi dia ada semacam garisnya. Jadi akan bisa semacam pemisah antara kontainer 1 dengan kontainer yang lain. Oke teman-teman. Sekarang kita coba untuk memasukkan icon. Kita coba memulai dari header karena tadi di header berisi ada sekitar 3 icon. Yang kiri kamera, kemudian logo Instagram, kemudian logo Messenger. Oke, sekarang kita coba buat foldernya dulu. Di sini kita coba buat folder baru. New folder berisi kita buat image. Nah, di sini sebelumnya sudah saya siapkan icon-icon dari Instagram. Oke, teman-teman, di sini sudah saya siapkan beberapa icon yang kita butuhkan. Ada logo Instagram, ada logo Messenger, logo kamera dan lain-lain. Di sini saya coba rapikan dulu namanya. Chat, PNG, Instagram logo. Plus. Oke, sudah ada namanya. Oke teman-teman, sekarang kita coba pindahkan semua icon ini ke dalam folder Instagram. Kita pindahkan ke dalam folder image. Oke, kita buka. Coba kita lihat apakah sudah berhasil kita pindahkan. Oke, di sini sudah ada beberapa image. Nanti kita tinggal panggil image-image ini untuk dimasukkan ke dalam header, story, dan post. Oke, teman-teman, sampai sini sudah paham kan? Sekarang coba kita mulai part pertama untuk membuat headernya. Oke, sekarang kita coba membuat header. Ini kita delete dulu teksnya. Kita sekarang memasukkan image. Oke, sekarang kita buat image. Kemudian kita ambil source-nya dari mana, source image-nya. Kita tinggal klik source. Kemudian, jadi untuk pemanggilan image di React Native itu kita bisa menggunakan source-nya require dan URL.
Jika image-nya sudah ada di dalam folder, kita require seperti ini. Kita require, kemudian kita tujukan ke lokasi dari image tersebut. Misalnya dia ada di folder image. Nah, kita masukkan. Karena tadi di sebelah kiri, paling kiri ada kamera, coba kita masukkan ke logo kamera.png ini, kamera.png. Nah, seperti ini. Jadi, di React Native kita bisa menggunakan require atau URI. Jika URI itu kita akan mengambil image dari link. Berbeda dengan require mengambil image-nya dari folder kita. Nanti kita akan belajar juga menggunakan URI atau URI untuk mengambil image dari link eksternal. Oke, kemudian syarat dari image di React Native agar muncul, itu kita bisa membuat stylingnya. Kita tentukan width dan height-nya. Di sini coba kita buat width-nya 25 dan height-nya juga 25. Coba kita rapikan dulu, kita format dokumen. Kita save. Oke, teman-teman, sudah berhasil di sini. Ini adalah icon pertama dari halaman home Instagram, yaitu kamera. Nah, di sini caranya sangat mudah. Saya refresh kembali. Kita tinggal ketik image, kemudian source-nya dari mana. Karena image-nya sudah berada di folder ini, kita menggunakan require. Jika image-nya dari link, kita akan menggunakan URI. Dan jangan lupa untuk style-nya, width-nya berapa, height-nya berapa, kemudian image tersebut sudah bisa muncul di halaman React Native kita. Oke, teman-teman. Kemudian kita lanjut, jika teman-teman masih ingat, tadi setelah kamera ada logo Instagram. Coba kita tinggal copy aja di sini, di bawahnya. Logo Instagram ada namanya Instagram_logo. Kita tinggal klik Instagram_logo. Oke, kita save. Oke, teman-teman, di sini kita sudah membuat image yang kedua, yaitu Instagram logo. Di sini masih terpotong karena kita membuat width dan height-nya 25. Coba kita sesuaikan karena logo dari Instagram dia memanjang. Coba width-nya kita buat lebih panjang, misal kita buat 100. Kita save. Oke, di sini sudah muncul, tapi dia huruf G-nya masih terpotong. Kita buat agak lebar sedikit, mungkin 30. Oke, sudah sempurna Instagramnya. Sekarang yang terakhir, jika teman-teman ingat tadi setelah Instagram ada image messenger. Di sini kita coba buat, ini kita kembalikan lagi, width dan height-nya 25. Kemudian kita buat messenger, kita save. Oke, di sini sudah sukses teman-teman. Sudah ada 3 icon di header, yaitu kamera, logo Instagram, dan messenger. Nah, tapi bedanya adalah jika halaman home dari Instagram tadi dia antar komponennya dia ke kanan. Di sini ada kamera, di sini logo Instagram, di sini ada messenger. Bagaimana membuat yang dari atas ke bawah menjadi dari kiri ke kanan. Kita bungkus lagi ketiga image ini menggunakan view. Oke, kemudian kita buat style. Kita membuat flex direction. Jika teman-teman masih ingat di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan juga flex direction. Itu jika kita buat isinya kita dari kiri ke kanan, itu kita akan membuat menggunakan row. Coba kita save. Nah, di sini sudah berubah dari kiri ke kanan. Oke. Bedanya, ini masih tidak rapi karena semua berada di kiri, semua mepet di sebelah kiri. Bagaimana caranya membuat dia yang kamera di sebelah kiri, logo Instagram di tengah, dan messenger di kanan? Kita coba refresh kembali
Flexbox pada React Native. Coba di sini kita buka Flexbox React Native. Di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingat bagaimana kita membuat Flexbox menggunakan React Native. Oke, di sini coba kita lihat bagaimana cara membuat komponen tersebut. Ada di sebelah kiri, tengah, dan di kanan. Oke, ini tadi yang kita gunakan yang pertama, Flex Direction. Flex Direction itu ada row dan kolom, di mana kolom itu adalah defaultnya dia dari atas ke bawah, sedangkan row dari kiri ke kanan. Oke, di sini sudah dijelaskan. Defaultnya dari Flex Direction adalah kolom. Jika kita tidak men-setting apa-apa, dia akan kolom seperti ini, dari atas ke bawah. Jika kita buat row, dia akan ke kanan. Itu bedanya antara kolom dan row. Oke, tadi kita menggunakan row karena contohnya dari Instagram dia dari kiri ke kanan. Ini anggap aja logo kamera, di sini adalah logo Instagram, di sini adalah logo Messenger. Oke, kemudian kita langsung ke justify content. Nah, di sini kita akan belajar tentang justify content. Dia itu bisa mengatur komponen-komponen di dalam row atau kolom tadi. Apakah dia mepet di startnya, flex start, atau flex end, dia akan mepet di akhir bagian, atau dia bisa di center, ketiganya dia berada di tengah, atau yang lainnya. Coba di sini kita setelah flex direction kita buat justify contentnya. Justify content tadi defaultnya adalah flex start. Coba kita bikin center di sini. Apakah sudah sesuai? Oke, di sini belum sesuai karena logo Instagramnya sudah benar di tengah, tapi kamera dan messengernya juga di tengah. Coba kita lihat justify content yang lain. Coba kita space around. Nah, di sini sudah sama, hampir sama, tapi yang lebih tepat menggunakan space between. Ini di sini anggap aja logo kamera, di sini Instagram, dan di sini messenger. Coba kita gunakan space between. Oke, kita save. Nah, di sini sudah sesuai, sudah sama. Jadi space between itu akan membagi komponen-komponennya, ada yang di awal, ada yang di tengah, dan ada yang di akhir. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, coba kita samakan dulu dengan Instagram, apakah sudah sama? Oke, di sini sudah sama. Sudah ada kamera, ada Instagram, dan ada messengers. Oke. Untuk tahap pertama kita sudah selesai membuat header. Di sini kita sudah sukses. Sekarang yang tahap kedua kita akan membuat story. Oke teman-teman, di sini coba antar kontainernya kita pisah biar rapi. Oke. Ini adalah kontainer pertama yang header, kemudian kita akan masuk ke story. Oke teman-teman, sekarang kita lihat story. Story itu tadi terdiri dari beberapa image lingkaran, dia itu sama dari kiri ke kanan. Sekarang kita coba membuat image tersebut. Oke teman-teman, jika teman-teman menggunakan API, mungkin image tersebut bisa kita fetch atau bisa kita panggil menggunakan API. Tapi karena di sini kita hanya membuat layout dari front end-nya, kita akan menggunakan dummy image. Biasanya saya menggunakan Pixam di sini. Jadi Pixam ini adalah API yang bisa mengenerate image secara random. Di sini saya coba menggunakan Pixam. Di sini kita tinggal klik https pixam.photo. Di sini ada width dan height-nya. Oke, coba kita copy. Di sini caranya sama seperti yang di atas. Kita tinggal menggunakan image. Bedanya adalah karena di sini kita menggunakan link, di sini require kita rubah menggunakan URI atau URI. Nah, di sini kita tinggal masukkan linknya. Oke, kita masukkan di sini Pixam foto, kita buat width-nya 100 dan height-nya juga 100. Oke.
Di sini kita atur lagi agar sesuai tampilannya, kita buat width-nya 60, height-nya juga 60. Oke. Bagaimana cara membuat image itu menjadi lingkaran? Kita menggunakan border radius. Border radius kita buat agar dia menjadi lingkaran, dia harus 50% dari width atau height-nya. Karena di sini width dan height-nya 60, kita buat 50%-nya yaitu 30. Coba kita save. Oke teman-teman, ini kita sudah menggunakan URI image-nya, yaitu URI.2 tanda kutip linknya. Berbeda dengan require. Jika require dia menggunakan tanda kurung, tapi URI dia menggunakan titik 2. Nah, di sini di sebelah kiri sudah kita lihat sudah ada image lingkaran. Di sini anggap aja story. Nanti kita akan buat banyak lingkaran di sini. Anggap aja ada banyak story. Oke, sekarang kita tinggal copy agar banyak. Oke, kita save. Nah, di sini sudah ada 2. Di sini biar tidak mepet, kita gunakan margin di sini. Margin kita buat mungkin 5. Di sini juga margin 5. Kita save. Nah, di sini sudah terpisah. Oke, sekarang kita tinggal format dokumen agar rapi. Oke, sekarang kita tinggal copy. Karena ini image-nya sama, biar seperti halaman Instagram, kita buat image-nya berbeda. Di sini kita tinggal bikin random biar tidak sama. Kita bikin random 1. Kita di sini bikin random 2. Ya, kita save, image-nya akan berbeda. Oke, sekarang kita tinggal copy. Oke, coba kita save. Di sini ada 6 image. Nah, di sini masih 1 2 1 2 1 2. Coba kita beda-bedakan ya. 1 2. Nah, di sini kita 3 4 5 dan 6. Oke, kita save. Nah, oke, di sini karena kita sudah bikin randomnya berbeda-beda, jadi dia image-nya berbeda-beda juga. Oke, teman-teman, sama seperti saat membuat header, default-nya flex direction-nya adalah ke bawah atau kolom. Jika kita ingin membuat dari kiri ke kanan, kita tinggal membungkus lagi dengan view. Kita atur flex direction-nya menjadi row agar dia kiri ke kanan sama seperti header. Oke, style, flex direction-nya kita buat row. Oke, sudah sukses teman-teman. Di sini sudah sama seperti Instagram Story, dia ada image dari kiri ke kanan. Cuman bedanya, bagaimana cara membuat si image ini scroll horizontal? Karena di sini dia belum bisa di scroll. Kita akan menggunakan scroll view. Oke, coba kita bungkus lagi flex direction view dari image-image ini, kita bungkus di awal menggunakan scroll view. Jadi di React Native, agar suatu komponen bisa kita scroll, kita menggunakan scroll view. Oke, coba kita save. Coba kita geser. Oke. Default dari scroll view itu adalah scroll vertikal. Seperti ini. Nah, ini scroll vertikal. Dia bisa di-scroll ke atas dan ke bawah, tapi bukan kanan ke kiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat scroll ini menjadi ke kanan ke kiri? Kita tinggal di scroll view-nya kita buat horizontal. Kita buat true. Nah, di sini artinya adalah scroll view-nya kita buat menjadi horizontal. Sekarang kita atas ke bawah sudah tidak bisa. Coba kita ke kanan kiri. Nah, dia sudah bisa. Oke, teman-teman. Di sini sudah sukses. Kita sudah bisa membuat story
kontainer dari story berisi image dan image lingkaran-lingkaran dan bisa kita scroll. Dan di sini dia ada scroll barnya, bisa saat dilihat. Nah ini, saat kita scroll dia ada semacam bar ini di Instagram. Di halaman Instagram dia tidak ada. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita tinggal hilangkan aja scroll barnya menggunakan show horizontal scroll indicator. Nah, di sini kita buat false agar tidak muncul. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah sukses. Di sini sudah kita berhasil membuat scroll tapi tanpa bar atau scroll indicator, seperti halaman Instagram aslinya. Oke teman-teman, coba kita lihat lagi Instagram yang asli di sini. Nah di sini sudah sama, sudah ada image dan bisa di scroll horizontal. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan beberapa kelengkapan. Di sini ada teks, di sini ada tanda plus, di sini ada border berwarna. Coba kita tambahkan lagi biar persis. Oke, sekarang kita tambahkan dulu teksnya. Di bawahnya image, kita tinggal tambahkan teks di sini. Teks, misalnya di sini kita buat Adi, kita save. Oke, dia berada di kanan sini. Agar rapi, dia kita bungkus image dan teksnya ini ke view sendiri-sendiri. View. Oke, dia sudah berada di bawah teks ID-nya. Sekarang kita tinggal rapikan teksnya. Coba kita format dulu biar rapi. Oke, di sini teksnya kita buat stylenya dulu. Karena dia masih tidak rapi, dia berada di sebelah kiri. Coba kita buat di tengah-tengah. Kita akan menggunakan style align self. Di sini adalah center. Oke, kita save. Oke, dia sudah berada di tengah-tengah. Coba font size-nya kita kecilkan karena di contohnya dia kecil. Font size itu 12. Oke, kita kecilkan sedikit. Kemudian kita tinggal copy ini yang sudah ada teksnya, kita coba copy lagi ke semua. Oke, randomnya kita rubah, random 2, kemudian random 3, kemudian random 4, kemudian random 5, kemudian random 6. Oke, kita save. Oke, di sini semua sudah memiliki teks di bawahnya. Teks ini berisi nama dari masing-masing akun. Coba kita sesuaikan. Di sini misalnya yang pertama Adi, kedua Bella, ketiga Charlie, Dedi, oke, Elo. Misal seperti ini. Oke. Yang pertama kita tinggal rubah ini karena ini yang paling kiri adalah story dari kita. Kita buat me. Oke teman-teman, di sini kita sudah sukses menambahkan teks. Jadi di komponen image ini yang tadi hanya image, di bawah sudah ada teks masing-masing nama dari akun tersebut. Coba kita lihat di Instagram. Nah, di sini sudah sama. Di sini ada nama-namanya, ada image-nya. Sorry, tadi yang akun kita paling kiri itu adalah your story. Oke, kita save. Oke teman-teman, di sini sudah sama persis. Ada image dan ada teks di bawahnya. Oke, sekarang kita coba untuk
menambahkan border di masing-masing lingkaran ini. Bagaimana kita membuat border berwarna? Kita tinggal tambahkan di stylenya. Sebentar, tambahkan stylenya di sini. Kita tambahkan border width. Border width-nya kita coba buat 2. Kemudian border color-nya kita buat sama seperti warnanya Instagram. Di sini sebelumnya sudah saya cari, yaitu E95950. Oke, kita save. Nah, oke, di sini sudah ada sama seperti Instagram tadi border width-nya. Sekarang kita coba copy ini semua ke masing-masing story. Oke, kita save. Oke, semua sudah ada bordernya. Sekarang yang terakhir kita tinggal membuat ada tanda plus di your story. Jadi di story kita bisa menambahkan post atau menambahkan story. Di sini bisa menambahkan story di sini. Nah, di sini ada logo plus. Kita tinggal tambahkan icon tersebut. Jadi di sini kita akan menambahkan image di atas image. Bagaimana caranya? Di sini sudah saya sediakan juga image-nya. Nah, di sini plus. Nah, logo plus ini nanti akan kita taruh di depan sini di bagian kanan bawah dari story kita. Oke, coba kita lihat bagian story kita. Nah, di sini kita akan menambahkan image lagi. Jadi image di atas image. Di sini kita tinggal copy di sini, misalnya kita buat dulu image-nya, kita buat require karena kita sudah memiliki aset image tersebut. Require Oke, kita arahkan ke image, kemudian namanya adalah plus.png. Plus.png, jangan lupa kita stylenya. Kita buat, karena dia kecil, kita buat 20 dan 20. Border radiusnya kita delete. Coba marginnya kita delete juga. Coba kita save dulu, bagaimana penampakannya. Oke, di sini sudah muncul logo plusnya, tapi masih berada terpisah. Bagaimana cara membuat logo ini? Kita arahkan di bawah kanan ini, overlay. Jadi kita tinggal membuat positionnya. Ini 20. Nah, di sini sudah ada lingkarannya. Bagaimana memindahkan lingkaran ini overlay di depan image ini? Kita tinggal membuat positionnya absolute. Oke, kita save. Nah, jika kita membuat image dengan position absolute, maka dia akan bisa overlay dengan image di belakangnya. Seperti ini. Nah, tapi yang kita inginkan dia berada di kanan bawah. Bagaimana caranya? Kita tinggal menambahkan di sini right 0. Itu berarti si posisi image ini berada di right 0, di sebelah kanan. Dia mepet kanan. Tinggal kita pindahkan ke bawah, kita tinggal tambahkan bottom juga 0. Jadi dia bisa berada di posisi 0 dari bawah dan di posisi 0 dari kanan. Oke. Sebentar, kita bungkus lagi ini menggunakan view agar terpisah dari teksnya. Save. Oke. Di sini sudah selesai. Jadi kita sudah berhasil membuat kontainer dari story. Saya ulang kembali, di sini tadi ada image. Karena kita tidak menggunakan API, kita di sini menggunakan dummy image dari Pixam. Jika teman-teman sudah memiliki API, kita tinggal fetch image tersebut,
dan teksnya juga kita fetch juga dari API untuk dimasukkan ke masing-masing story ini. Kemudian tadi kita sudah membuat teks juga di bawahnya untuk nama-nama akunnya, kemudian kita membuat bordernya, dan yang terakhir untuk story kita tambahkan icon plus ini dengan menggunakan image overlay, yaitu menggunakan position absolute. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berhasil membuat 2 kontainer. Yang pertama adalah header, yang kedua adalah story. Oke, di sini story sudah bisa kita scroll juga, sama persis seperti halaman home dari Instagram. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kontainer berikutnya. Setelah kita berhasil membuat header dan story, kita akan membuat fitur utama dari Instagram, yaitu timeline atau post. Nah, di sini lumayan sedikit banyak ya komponennya ya. Jadi coba kita lihat komponen post itu ada apa. Dia di atas itu ada header dari postnya, ada berupa image. Kemudian ada nama akunnya, kemudian ada icon lagi di sini, icon more. Kemudian ada image-nya. Kemudian di bawah ada icon lagi. Di sini ada banyak icon di sini. Ada icon like, ada icon comment, send, dan bookmark. Kemudian di bawahnya ada teks. Oke, coba kita buat satu-satu. Yang pertama, kita akan buat header dari post. Coba kita lihat di sini kita. Oke, kita masuk ke kontainer yang berikutnya, kontainer post. Oke, kita delete dulu. Kita buat view dulu untuk headernya. Nah, di header view ini ada image. Kita samakan seperti ini image-nya, kita buat menggunakan Pixam random image. Format dokumen kita buat random 7. Kemudian width dan height-nya tadi sedikit kecil daripada story, kita buat 50. Border radiusnya kita buat setengahnya atau 25 agar lingkaran. Border color-nya kita delete. Oke, kita save. Nah, di sini sudah ada. Coba kita lihat Instagramnya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Sepertinya kurang kecil. Coba kita kecilkan lagi menjadi 40. 40. Border radiusnya 20. Save. Oke, teman-teman, di sini sudah kecil sama seperti tadi. Sekarang kita buat teksnya di sebelah kanannya. Kita buat teks nama akunnya. Misalnya saya buat Rizal. Nah, tadi setelah ada image, ada teks, di kanannya tadi ada more. Ada 3 titik seperti ini. Ada icon, ada nama, ada more. Coba kita buat image dan teksnya sudah. Kita buat lagi yang terakhir adalah icon more. Coba kita copy dari ini sebelumnya menggunakan require. Di bawah teks kita buat more. Di sini sudah saya buat image-nya more.png. Kita save. Oke teman-teman, sepertinya more-nya kurang kecil. Kita coba buat 15. Oke. Jadi kita sudah memiliki ketiga komponen dari header si post, yaitu image berupa lingkaran, nama akunnya berupa teks, dan juga icon more. Sekarang kita coba rapikan sesuai dengan
contohnya di Instagram, image dan teks itu merupakan satu kesatuan. Kita bungkus menggunakan satu view, image dan teks. Oke, dan kita buat flex direction-nya row. Flex direction-nya kita buat menjadi row. Oke, di sini sudah kanan dan kiri. Kemudian untuk image yang more kita buat di sebelah kanannya, kita bungkus lagi view. Di sini flex direction-nya juga row, kita copy dari sini. Oke, teman-teman, di sini sudah row. Jadi di sini saya menggunakan dua view, image dan teksnya ini satu view sendiri, dan more ini satu view. Jadi nanti bisa kita atur agar view yang ini di sebelah kiri, image dan teks di sebelah kiri, dan more di sebelah kanan. Sekarang kita atur ininya dulu, teks dan image-nya ini. Kita atur agar dia di tengah, kita menggunakan align items. Jika teman-teman kurang paham apa itu align items, sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya tentang flexbox. Nanti akan saya taruh juga linknya di deskripsi. Ini align item kita buat menjadi center. Setelah kita buat center, dia akan di tengah-tengah. Di sini saya juga membuat menjadi center. Oke, semua udah center. Tinggal kita menentukan justify kontennya. Justify konten. Kita buat menjadi space between. Oke, di sini sudah sukses, teman-teman. Di sini sudah ada image dan teks yang saya bungkus menjadi satu view. Di sini juga ada more yang saya bungkus menjadi satu view, dan dua view ini saya atur menggunakan space between. Jadi dia bisa mengisi kiri dan kanan. Coba kita lihat apakah sudah sesuai dengan contohnya. Oke, sudah sesuai di sini. Kita tinggal rapikan aja marginnya karena ini terlalu mepet. Coba kita buat margin. Teksnya kita buat marginnya margin horizontal. Itu kita buat misalnya 5. Kurang 1 kurawal. Oke, di sini resultnya sudah, teksnya sudah agak ke kanan karena kita sudah berikan margin horizontal di kiri dan di kanan. Tinggal yang more kita rapikan karena dia terlalu mepet ke kanan. Kita buat image-nya ini juga stylenya margin horizontalnya juga 5. Oke, dia sudah agak sedikit ke kiri karena kita kasih margin horizontal di kanan dan di kiri 5. Jadi sepertinya kita sudah berhasil membuat header dari part postingan. Coba kita samakan lagi, sudah ada di sini ada ikonnya, ada teksnya, dan ada icon more. Oke teman-teman semua, sekarang kita coba lanjut untuk membuat picture dari postingan. Di sini kita akan buat post yang main picture yang besar. Di sini saya coba untuk membuat view lagi. View khusus untuk membuat main picture. Ini saya juga menggunakan Pixam. Kita copy di sini. Oke, teman-teman, agar picture-nya tajam,
saya di sini coba memperbesar resolusinya menjadi 400 kali 400. Coba di sini randomnya saya buat 10. Nah, kemudian stylesnya ini akan kita buat width dari picture itu menyesuaikan dengan width dari si device itu atau si handphone itu. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan dimension dari React Native. Oke, sekarang ini stylenya coba saya arahkan dulu ke styles, home styles. Styles dot misalnya main picture, main pic gitu ya. Kita save dulu. Oke, kita sekarang ke home styles. Nah, di sini kita akan membuat menggunakan dimension. Bagaimana caranya? Di sini coba saya import dimension ya. Saya coba di sini import dimension dari React Native. Nah, kemudian saya membuat konstanta width dan height sama dengan dimension dot get. Nah, di sini dia akan mengget si mengget dari si Windows. Oke, di sini dia akan mengget si Windows width dan height-nya menggunakan dimension. Nah, di sini kita gunakan Kurawal. Oke, sekarang kita coba menggunakan konstanta width ini menggunakan style yang tadi kita bikin main picture. Oke. Di sini saya coba width si picture tadi kita samakan dengan width-nya si screen size ini. Oke. Kemudian height-nya kita coba samakan juga dengan width karena kita ingin membuat picture-nya kotak. Jadi width dan height sama dengan width-nya si handphone. Oke, kemudian kita save. Nah, di sini sudah sukses, jadi muncul. Nah, cuman ini dia ada sedikit kena padding di sini karena tadi kita menggunakan kontainer ada paddingnya. Coba kita buat kontainer baru, kontainer 2. Coba kita copy kontainer pertama, kita buat kontainer kedua. Tapi paddingnya kita hilangkan di sini. Oke, kita save. Marginnya juga kita hilangkan. Oke, sudah sukses teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat main picture menggunakan dimension. Jadi berapapun ukuran layar si handphone itu, mau kecil atau lebar, dia akan menyesuaikan width dari si picture itu. Jadi dia membuat width-nya menjadi dinamis. Oke teman-teman, di sini kita sudah sukses untuk membuat main picture-nya. Oke, kemudian selanjutnya jika kita lihat tadi dari Instagram di bawahnya picture dia ada sekumpulan icon like, comment, send dan bookmark. Coba kita buat di bawahnya. Oke, kita buat view lagi teman-teman. Kita buat view. Oke, sekarang kita import image-nya satu-satu. Kita coba copy dari yang sudah kita buat tadi. Oke, teman-teman, di sini sekarang kita coba yang paling kanan tadi ada love atau di sini saya membuat namanya heart di sini. Require heart.png width dan height-nya coba kita 20 dan 20. Kemudian position absolute-nya saya hilangkan. Dan di sini saya coba bikin marginnya 10. Oke, kita save. Nah, di sini sudah sukses kita menambahkan icon love di sini atau like. Nah, sedangkan sebentar, coba kita format dokumen dulu biar rapi. Oke, kita lanjutkan. Tadi setelah love atau like, dia ada komen. Komen di sini chatnya. Chat. Oke, kita save. Oke, sudah ada. Kemudian setelah komen ada lagi
dia itu send.png. Oke. Nah, oke, di sini sudah send. Dan yang terakhir adalah bookmark. Bookmark. Oke. Kita kembali lagi, kita coba mengkonsep layoutnya. Nah, di sini ketiga icon yang pertama, dia kumpul di sebelah kiri, nanti kita akan bungkus menjadi satu view, dan yang kanan ini bookmark, kita akan bungkus lagi ke dalam view yang berbeda. Jadi kita ada dua view, nanti kita menggunakan justify content, view pertama dan view kedua, jadi dia bisa kiri dan kanan. Oke. Coba saya bungkus ketiga image yang pertama menjadi satu view. Dan image yang kedua kita juga menggunakan satu view. Oke, teman-teman, sekarang kita setting seperti yang lain. Kita buat settingnya, stylesnya menggunakan flex direction agar dia ke kanan. Flex directionnya kita buat menjadi row. Dan yang atas juga kita buat stylesnya sama, flex directionnya row. Karena kita ingin membuat view yang bookmark ini juga ke kanan. Oke. Sekarang kita tinggal membuat justify contentnya agar view yang pertama, ini jadi tiga image ini view pertama dan ini view yang kedua, itu menjadi kiri dan kanan. Kita bikin di sini justify contentnya sama menggunakan space between. Oke, teman-teman, di sini sudah sama persis seperti di Instagram. Jadi ada tiga image di sebelah kiri dan satu image di sebelah kanan, yaitu bookmark yang sebelah kanan dan sebelah kiri ada like, comment, dan send. Oke, teman-teman, sampai sini sudah paham ya. Jadi kita sudah berhasil membuat bagian dari postingan, yaitu header-nya, kemudian image-nya, dan kemudian di bawahnya ada like, comment, send, dan bookmark. Sekarang lanjut, coba kita lihat kembali ke halaman Instagram. Nah, setelah tadi ada like, comment, send, dan bookmark, ini ada icon picture lingkaran, terus ada tulisan like by gitu ya. Jadi ini untuk melihat foto ini sudah di like berapa kali oleh siapa gitu ya. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut di sini, kita buat view sekali lagi. Ini untuk bagian like oleh siapa dan berapa kali. Oke, di sini kita sekarang buat image ya. Jadi kita buat image lagi, image dari Pixam. Dari Pixam kita buat ini sebagai foto yang like gitu ya. Jadi Pixam randomnya kita buat random 11. Kemudian width dan height-nya tadi kecil, dia mungkin 20. Border radiusnya 50% dari width dan height-nya mungkin kita buat 10. Terus kemudian marginnya kita hilangkan. Oke, coba format dokumen dulu biar rapi, kemudian save. Oke, di sini sudah ada. Nah, kemudian kita tinggal buat teksnya. Misalnya teksnya like by gitu ya. Teksnya like by, dan juga ini misalnya oleh siapa gitu. Misalnya like by Syafrizal, save. Oke, sudah. Di sini sudah ada komponen-komponennya. Sekarang kita lanjut untuk perapian stylingnya. Oke, sekarang setelah like by kita buat stylingnya. Di sini styles. Coba kita buat marginnya, margin horizontalnya. Kita coba buat 5. Kemudian yang di Syafrizal ini stylenya adalah font weight-nya coba kita bikin bold, karena tadi contohnya si nama yang nge-like itu dia tebal. Bold. Oke, save. Oke, sekarang kita tinggal rapikan di view-nya. View yang pembungkus antara tiga komponen ini kita buat ke kanan menggunakan flex direction. Kita bikin style
flex directionnya kita bikin row. Oke, sudah like by-nya. Kemudian kita tinggal rapikan image-nya. Misalnya ini kita buat kita rapikan, kita bikin padding di dalamnya. Padding horizontal. Kita bikin 10. Nah, oke, di sini dia sudah geser sesuai dengan like yang di atas. Nah, sekarang kita tinggal rapikan, ini kayaknya terlalu lebar like by dengan namanya. Coba kita marginnya kita buat 2 gitu. Oke, sudah semakin pendek. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sama, kita sudah berhasil membuat like by. Nah di sini like by siapa gitu ya, nanti bisa tinggal tambahkan dan berapa yang lain gitu, bisa ditambahkan teksnya yang banyak di sini. Sekarang kita lanjut ke caption. Nah, di sini kita bisa lanjut ke caption. Di sini cukup penting. Di sini coba kita buat captionnya. Nah, di caption ini kita buat view lagi sendiri. Kita buat teks, jangan lupa kita buat teks. Oke, coba kita ambil dari lorem ipsum karena di sini kita dummy, jadi kita menggunakan lorem ipsum. Jika teman-teman sudah memiliki API-nya, jadi bisa langsung fetching dari API. Oke, di sini saya coba copy lorem ipsum. Nah, di sini sudah muncul lorem ipsumnya. Oke, di sini terpotong karena apa? Karena kita belum membuat scroll view. Coba kalau kita lihat contohnya si Instagramnya, dia bisa di scroll. Jadi dia bisa di scroll kecuali header tetap, tapi story dan si postnya dia bisa di scroll. Coba kita buat scroll view-nya biar bisa digeser. Kita buat, coba kita lihat. Nah, ini adalah kontainer si header. Header tidak bisa di scroll view. Jadi kita buat scroll view-nya dari bawahnya header. Scroll view. Oke, sampai sini kita bisa scroll view. Aduh, sorry. Nah, oke. Kita sudah bungkus scroll view-nya. Jadi, kita buat scroll view vertikal mulai dari story dan posting seperti ini. Nah, sekarang sudah bisa di-scroll, di mana headernya tetap, jadi header fix, dia tidak bisa di-scroll. Tapi di bawahnya ada story yang bisa di-scroll horizontal, dan story dan post ini bisa juga di-scroll view vertikal. Oke teman-teman, coba kita format dokumen dulu biar rapi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berhasil menambahkan teks caption. Sekarang kita tinggal rapikan teksnya. Kita buat, karena ini belum ada paddingnya atau margin, kita buat style dulu. Kemudian margin 10. Oke, sudah rapi sekarang. Jadi di kiri dan kanan sudah ada margin. Nah, kemudian coba kita lihat kembali di caption. Dia ada nama akunnya dengan bold. Bagaimana kita cara membuatnya? Nah, kita tinggal membuat konstanta bold. Karena misalnya nih, namanya Rizal. Nah, kita bungkus Rizal ini menjadi konstanta bold. Nanti akan kita buat konstanta bold itu apa. Teman-teman bisa mengikuti. Nah, di sini di atas ini kita akan buat konstanta bold. Konstanta bold sama dengan props sama dengan kita buat teks, komponen teks dengan style font weight-nya bold. Oke, kemudian kita buat sorry ini cons kurang T. Oke, di sini kita tinggal bikin props.children.
Oke, kita save. Oke, di sini kita sudah bisa membuat Rizal menjadi bold karena kita apit, kita bungkus Rizal ini menjadi bold. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kita punya teks seperti ini, teks banyak. Sedangkan kita ingin membuat bold salah satu teksnya, kita tinggal membuat konstanta bold seperti cara tadi. Oke teman-teman, di sini sudah sama seperti contoh di Instagram. Jadi dia ada caption di mana di depannya dia ada nama akunnya dengan bold, kemudian isi captionnya. Oke, kemudian yang tidak kalah penting adalah Instagram menggunakan view more dan view less di sini. Jadi dia ada more, begitu klik more, dia akan muncul. Dia bisa menyembunyikan teks biar tidak terlalu panjang. Nah, di sini saya belum masih panjang di sini. Nah, tujuan kita adalah bagaimana cara si teks ini bisa di hide. Nah, saya di sini akan menggunakan bantuan library. Kita tinggal menggunakan library yang bernama React Native View More Text. Nah, coba ya kita search React Native View More Text. Di sini caranya sangat mudah. Kita install dulu npm install React Native View More Text. Oke, kita tunggu. Ini sekarang lagi install. Sambil menunggu install, coba kita lihat caranya. Di sini sangat mudah caranya. Kita tinggal membuat function render view more sama render view less. Kemudian kita bungkus teks yang panjang tadi ke dalam view more text ini. Oke, nanti akan kita coba satu-satu. Kita tunggu instalasinya selesai dulu. Oke, di sini sudah selesai installnya. Sekarang kita coba untuk copy ini, render view more dan render view less. Kita taruh di atas di bawah konstanta B tadi, karena ini juga konstanta function ya. Nah, karena di sini saya menggunakan React Native function, coba saya rubah ke function const sama dengan render view more sama dengan on press. Oke, sudah selesai. Kita sudah memiliki dua function, render view more dan render view less. Di sini coba kita rubah teksnya menjadi more dan less. Oke, sekarang kita coba copy di sini library view more teksnya. Kita bungkus ke dalam caption tadi yang panjang. Nah, teks ini. Jadi kita bungkus ini ke dalam view more text. Oke, kemudian kita tutup di sini view more text. Oke. Oke, di sini saya hapus text style-nya dulu. Kemudian render view-nya saya gunakan render view more dan render view less, function yang sudah kita buat tadi. Dan number of lines-nya ini terserah kita mau membuat yang di show berapa baris. Misalnya kita buat 2, sesuai dengan Instagram juga 2 sepertinya. Kita save. Oke, tadi kita belum import. Kita belum import view more text-nya di sini. Oke, kita save. Nah, oke, di sini sudah sukses. Di sini sudah ada more. Begitu diklik, dia akan muncul banyak tulisan. Kita klik lagi, dia hilang. Oke, kita sudah berhasil meng-hide caption yang panjang tadi menjadi hanya 2 baris sesuai dengan row yang kita setting di sini. Number of line-nya kita buat 2. Oke, sekarang kita tinggal merapikan margin dan padding-nya di sini karena di sini masih belum rapi. Coba kita bikin text style di sini. Text style-nya kita buat coba marginnya 10. Nah, oke, sini sudah rapi. Caption-nya sudah rapi.
Sedangkan tulisan more-nya ini masih belum sesuai dengan Instagram. Tadi di Instagram warnanya dia abu-abu. Coba kita bikin colornya gray. Kemudian marginnya coba kita buat 10. Margin horizontal. Margin horizontalnya kita buat 10. Oke, sudah sesuai di sini. Jadi ada tulisan more dan ada lessnya belum kita copy juga stylenya. Kita tinggal copy ke less. Oke, nah di sini lessnya sudah sesuai juga, warnanya abu-abu dan juga dia sudah rapi, sudah ada marginnya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai ke caption. Nah, coba kita lihat lagi setelah caption, dia akan ada apa? Oke, di bawahnya caption dia ada penunjuk jamnya, berapa hours ago. Oke, coba kita buat di sini. Oke, kita coba buat view lagi. Dengan teks. Misalnya 6 hours ago. Kita save. Oke, salah. Sorry. Di sini kurang ke atas. Oke, di sini 6 hours ago udah muncul. Kita tinggal rapikan. Kita format dokumen lagi. Kemudian teksnya kita buat styling. Tadi kalau kita lihat di Instagram, coba kita buat marginnya dulu 10. Kemudian colornya tadi dia juga gray. Kemudian font size-nya tadi dia kecil sekali. Mungkin saya coba 9. Oke, di sini sudah 6 hours ago. Nah, oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat keseluruhan part dari postingan. Mulai dari headernya postingan, dia ada picture, terus kemudian ada namanya, nama akunnya, kemudian ada more di sini. Kemudian setelah itu ada picture, di mana picture-nya kita width-nya kita samakan dengan width-nya si handphone atau si device itu, kita sesuaikan. Kemudian di bawahnya image main picture itu ada tombol like, comment, send, dan bookmark. Dan kemudian setelah itu ada like, jadi like by siapa aja. Dan kemudian ada caption, di mana captionnya kita bisa more dan kita less, bisa kita hilangkan agar rapi. Meskipun sepanjang apapun captionnya, bisa kita klik more seperti ini. Biar rapi. Oke, di bawah itu terakhir kemudian ada keterangan waktunya, berapa si postingan itu di-post berapa waktu yang lalu. Oke teman-teman, agar lebih seperti Instagram, jadi coba kita copy postingan ini. Coba kita copy agar memiliki beberapa kali postingan. Sebentar. Nah, kontainer 2 ini kita copy keseluruhan. Oke. Nah, ini kontainer 2 ini adalah 1 kali post. Jadi kita kalau ingin membuat beberapa kali post, tinggal kita copy, kita rapikan. Kita save, coba kita lihat. Oke, di sini ada banyak postingan. Nah, di sini ada banyak postingan. Jadi sama seperti Instagram, di mana kita bisa scroll, dan di Instagram di sebelah kanannya scroll barnya tidak di hide, tidak seperti yang di story tadi kita hide. Nah, namun di Instagram di sebelah kanan masih ada scroll barnya.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai. Kita sudah bisa membuat tiruan dari home di Instagram, halaman home di Instagram. Jadi seperti itu. Cukup mudah bukan? Oke. Nanti teman-teman, jika menggunakan API, semua ini bisa dihubungkan dengan API. Jadi layout ini bisa digunakan API. Jadi kita tinggal fetch menggunakan Axios. Kemudian semuanya mulai dari gambarnya, nama akunnya, semua bisa kita connect ke Axios. Jadi seperti itu. Karena di sini kita tidak menggunakan Axios, kita tidak memiliki API, jadi kita semua menggunakan dummy, mulai dari image-nya, kemudian tadi caption-nya juga kita hardcode segala macam. Oke teman-teman, mungkin sudah selesai kita. Jadi kita sudah berhasil membuat tiruan dari Instagram. Cukup mudah bukan? Oke teman-teman semua, akhirnya kita sudah selesai membuat aplikasi Instagram, tiruan dari aplikasi Instagram. Nanti semua source code-nya akan saya share dan link-nya akan saya taruh di deskripsi, jadi teman-teman bisa mengulang kembali. Jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe, dan juga bunyikan lonceng, agar saya bisa membuat aplikasi dan belajar tentang React Native lebih banyak lagi. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian video kali ini, dan bye!